Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Ermasari, NPM 20140019 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 2. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang tata bahasa baku. Saya dari kelompok 6 dan rekan saya, Wayan Dion Wibowo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami. Bab 1. A. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dan yang ke B ada ragam bahasa atau bahasa Inggris linguistic style. Adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicara. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seseorang pembicara atau bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai-bagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dalam situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontraks dengan dialek, yaitu variasi dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakaian atau wilayah penuturan. Dalam literatur linguistik, istilah ragam bahasa dalam laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten. Sebagai dimaknai oleh KBBI, kedua istilah tersebut merupakan sinonim. Istilah ragam bahasa sering dibedakan dengan varietas bahasa, yaitu bentuk bahasa dan dibedakan tanpa menitik beratkan secara khusus pada karakter variasinya. Yang ketiga ada ciri situasi diklosia. Ferguson menggunakan istilah diklosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dengan masing-masing, punya peranan tertentu. Ferguson membahas diklosia ini dengan mengemukakan 9 topik yaitu fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilisasi, gramatika, leksikon, dan fonologi. Fungsi adalah kriteria yang paling penting dalam diklosia. Menurut Ferguson dalam Sumarsono 2007, dalam suatu bahasa ada dua ragam yang berbeda. Yang satu disebut dialek A dan H. Dialek yang di bawah B atau dialek L. Dalam bahasa Arab, H itu mengacu kepada bahasa Arab yang dipakai bagai ragam bahasa yang ada di Arab dipakai oleh berbagai masyarakat Arab di berbagai negara. Dan yang ke D ada pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan terus-menerus. Pembakuan bahasa berarti pemilihan salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan ditempatkan di atas variasi yang lain. Pembakuan bahasa tidak dimaksudkan untuk mematikan variasi-variasi bahasa non-baku. Variasi-variasi bahasa non-baku tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Dengan intinya, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan salah satu ragam bahasa menjadi ragam bahasa resmi sebagai tolak ukur atau norma penggunaan bahasa yang baik dan benar dengan usaha dan pengembangan yang tiada henti selama bahasa itu masih digunakan. Pembakuan bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi atau komunitas komunikasi, dan yang ke B integrasi masyarakat budaya, yang ke C pembinaan bahasa nasional, dan pembinaan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi beberapa. Yang satu adalah bahasa baku, dan yang kedua ciri-ciri bahasa baku, kemantapan yang dinamis, kecendikian,
kerasionalan. Dan yang ketiga, ada fungsi bahasa baku menurut Graffin dan Mohit dalam KR 1995. Bahasa baku memiliki fungsi yang bersifat sebagai politik, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi pemisah, serta fungsi harga diri. Dan yang selanjutnya ada fungsi kerangka acuan. Yang keempat, ada pemilihan ragam baku. Pemilihan ragam baku dibagi menjadi beberapa hal, yaitu dasar otoritas adalah penentuan baku yang tidak baku berdasarkan pada kewenangan orang yang dianggap ahli atau pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. Akan tetapi, pemakaian dasar ini harus memperhatikan kesesuaian pemikiran dan kaedah-kaedah dalam tata bahasa atau kamus yang keadaan zaman. Dan yang ke-B ada dasar bahasa. Penulis-penulis terkenal yang berdasarkan bahasa yang digunakan oleh para penulis terkenal, pemakaian dasar ini juga patut mempertimbangkan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kecerdasan sekarang. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa penulis-penulis terkenal telah menguasai aturan-aturan bahasa dengan baik. Dan yang ke-C ada dasar demokrasi, adalah menentukan bahasa yang baku atau tidak baku dengan menggunakan data statistik untuk mengetahui frekuensi penggunaannya. Bahasa yang frekuensinya paling banyak akan dianggap bahasa yang paling benar atau baku. Demikian sebaliknya, penggunaan dasar ini juga menimbulkan masalah keakuratan data statistik yang tidak dapat menentukan kebakuan suatu bahasa. Dan yang ke-D ada dasar logika. Maksudnya adalah dalam penentuan bahasa ataupun tidak baku digunakan pemikiran logika, bisa diterima akal atau tidak. Tampaknya dasar logika tidak dapat digunakan untuk menentukan kebakuan bahasa. Sebab seringkali benar atau tidak bahasa struktur tidak sesuai dengan pemikiran logika. Dan yang ke-E ada dasar bahasa. Orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Maksudnya penentuan baku atau tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa orang-orang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, pengarang, guru, dan sebagainya. Menurut Braja, penentuan baku atau tidaknya suatu bentuk bahasa Indonesia barangkali dapat menggunakan dasar kelima ini yang digabungkan dengan dasar pertama yaitu dasar otoritas. Dan yang kelima ada bahasa Indonesia baku. Ketika kita telah memilih suatu ragam bahasa Indonesia untuk dijadikan ragam baku dan mengusahakan agar ragam bahasa tersebut mempunyai ciri kemantapan yang dinamis, kecendikian, kerasionalan, untuk pembakuan itu harus diterapkan dengan semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonologi, morfologi, statistik, leksikon, dan tematik. Usaha mengolah ragam bahasa tersebut harus dilakukan secara kontinu selama bahasa itu digunakan. Dan yang ke-F ada bahasa baku. Bahasa baku, bahasa standar atau standar bahasa. Standar langue standar adalah varietas bahasa yang berkontraks dengan bentuk-bentuk vernakular termasuk dialek, geografis, dan subjek sosialek di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolate netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari hal geografis atau sosial mereka. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi normal, kebahasaan, dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum.
Selain dua tersebut, ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Dan yang ke-F ada fungsi bahasa baku. Menurut Paulus L. Garvin yang mencerminkan tradisi aliran Praha, membedakan 5 fungsi baku. Dan yang pertama ada penyatu. Dan yang kedua ada pemisah. Yang ketiga ada pemberi frestise. Dan yang keempat partisipatif. Dan yang kelima kerangka acuan. Dan yang ke-G ada bahasa baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karena larasnya, bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada ragam baku atau frozen. Yang kedua ada ragam resmi atau formal. Yang ketiga ada ragam konsultatif atau konsultatif. Ragam santai konsual. Dan yang kelima ada ragam akrab intimate. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Baik kaidah untuk bahasa yang bertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Yang kedua ada penggunaan kata-kata baku. Dan yang ketiga adalah penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Dan yang keempat penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Dan yang kelima ada penggunaan kalimat secara efektif. Dari semua ciri-ciri baku tersebut, sebenarnya hanya 2 kata baku dan nomor 4 lafal baku yang paling sulit dilakukan pada semua ragam. Tata bahasa normatif, ejaan resmi, dan kalimat efektif dapat diterapkan dengan penyesuaian melalui dari ragam akrab hingga ragam beku. Penggunaan kata baku dan lafal ini juga ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa menjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan situasi. Dan yang ke-H ada hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa asing, menurut Profesor Dadang, mengambil konsep dari wawasan Nusantara. Bahasa Indonesia memiliki substansi sebagai tiang pancang keakanan dalam kebinekaan serta sebagai tiang pancang kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat bahasa Indonesia, yaitu pada sebuah proses interaksi sosial. Dari interaksi sosial inilah muncul bahasa sebagai alat kekuasaan. Kata-kata yang terlontar dari seseorang komandan akan berbeda hierarkinya dengan kata-kata seseorang prajurit, kata Profesor Dadang. Namun, meskipun bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa nasional, peran bahasa daerah dan bahasa asing juga turut memperkuat identitasnya. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai pemasok kosakata di dalam bahasa Indonesia yang belum ada padanya. Sementara untuk bahasa asing, menurut Profesor Dadang menjelaskan kedudukannya berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti diplomasi dan juga politik. Selain itu, juga menjadi transfer ilmu pengetahuan dan sumber penyataan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia haruslah ditanamkan secara turun-menurun karena berfungsi sebagai alat kekuasaan dan hegemoni sosial. Sekali lagi bayangkan bagaimana jadinya bila kita tidak ada bahasa Indonesia, tanya Profesor Dadang waktu itu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya kepada Wayan Dion Wibowo. Saya persilahkan.